Oke, sobat calon guru semuanya, banyak sekali teman-teman yang bertanya dan mengeluhkan bagi peserta lulus seleksi JASN 2024. Di sini mengapa? Yaitu di dokumen daftar riwayat hidup, yaitu berkas yang wajib diupload, itu ternyata untuk surat pernyataan dan juga surat lamarannya itu hilang, teman-teman. Jadi hanya menyisakan file SKCK, kemudian file DRH, kemudian file surat bebas nafsa dan juga surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian di pagi ini berubah lagi untuk tampilan di akun SSJSN bagi peserta lulus seleksi, baik yang sudah resume maupun yang belum. Dan sebagai contohnya untuk yang sudah akhiri pengisian DRH itu berubahnya menjadi seperti ini ya. Jadi ada tombol ini tetap untuk file yang diunggah tetap, namun untuk yang di bagian bawah yaitu mulai dari surat pernyataan 5 poin, kemudian file surat lamaran, kemudian ijazah, transkrip dan juga pas foto itu ternyata muncul kembali, namun di sini tidak ada tombol unggah ulangnya. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut apa sih penyebab surat pernyataan hilang dan surat lamaran hilang di akun SSJASN. Sekaligus juga kita akan melihat yaitu seperti apa tampilan perubahan akun SSJASN. Dan yang paling penting ini adalah peserta lulus seleksi JASN ini harus apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sebelum di sini kita mencari tahu dan mendapatkan informasi terkait tentang hilangnya menu-menu unggah dokumen di akun SSJSN, teman-teman bisa mengecek juga untuk peserta yang lulus seleksi ya. Kita contohnya cek dulu, yaitu ini adalah sama teman-teman sepertinya ya. Saya akan mengecek yaitu untuk peserta yang lulus seleksi P3K Guru. Nah, yang lulus seleksi P3K Guru tampilannya sekarang ini seperti apa? Yaitu ini kan sudah mengakhiri proses pengisian DRH ya. Nah, contoh untuk tampilan yang P3K Guru adalah seperti ini. Di sini kita cek untuk contoh yang lulus seleksi P3K Guru, dan di sini kita itu sudah selesai untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya. Dari selamat atas nama kita lulus seleksi P3K Guru. Terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kemudian kita cek di bagian daftar riwayat hidup. Untuk tampilan di akun SSJSN yang sekarang itu adalah yang seperti ini teman-teman. Yaitu ada tampilan di bawah, yaitu Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi JASN melalui situs resmi BKN dan instansi pilihan Anda ya. Terima kasih. Jadi untuk tampilannya yang P3K Guru adalah seperti ini, yaitu di sini ada file surat keterangan calon kepolisian. Ini adalah ada lihat dan juga ada unggah ulang. Kemudian file scan DRH ini adalah ada lihat dan juga unggah ulang. Kemudian untuk di sini surat bebas nafsa dan juga surat sehat jasmani rohani ini ada juga tombol unggah ulang. Namun untuk file surat pernyataan 5 poin, kemudian file surat lamaran, kemudian ijazah, transkrip dan juga pas foto verbal ini tidak ada tombol unggah ulangnya. Nah, ini pastinya teman-teman silakan coba dikonfirmasi apakah bagi kalian yang belum mengakhiri proses pengisian DRH, apakah untuk yang file-file ini apakah di sana itu hanya ada tombol lihat ataukah bisa mengunggah ulang. Nah, silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Nah, inilah untuk contoh yang P3K Guru. Sekarang kita cek yaitu P3K teknis. Dan contoh untuk yang lulus P3K teknis setelah kita menyelesaikan yaitu pendaftaran pengisian DRH ya. Kita tuntaskan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Tampilannya juga sama ya, yaitu hanya 4 berkas ini yang terupload ya. Dan juga untuk yang berkas lainnya itu ternyata muncul template atau yang digunakan itu adalah berkas yang digunakan untuk pendaftaran teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi perubahan yang dimaksud seperti ini. Nah, lantas kira-kira penyebabnya apa ini? Nah, terkait tentang hilangnya menu-menu yang ada di SSJSN bagi peserta lulus seleksi P3K ya, ini kita lihatnya itu pada P3K Guru dan juga teknis. Kemudian pagi ini berubah lagi, yaitu untuk tampilan unggah ulang ada, kemudian untuk berkas lainnya itulah tampilan seperti ini. Nah, semoga saja nanti bisa bermanfaat bagi kalian, yaitu ini hanya sekedar informasi ringan saja ya. Siapa tahu nanti akan bisa sedikit membantu dan menenangkan, dan sekaligus kita nanti juga akan memberikan rekomendasi apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan tampilan kita seperti ini. Dari sini bisa jadi adalah karena server teman-teman ya. Pertama, bisa jadi karena server memang dalam perbaikan atau mungkin sedang overload itu ya. Kemudian untuk informasi tambahan di sini kita dapatkan informasi yang seperti ini.
yaitu di sini salah satu rekan ya. Ini adalah salah satu rekan yang ada di salah satu instansi itu menyampaikan informasi seperti ini, yaitu Salam Praja Wibawa. Nah, kami informasikan kepada Bapak atau Ibu calon P3K tahun 2024 adanya perubahan dalam aplikasi SSJSN, hilangnya menu upload surat lamaran dan surat keterangan 5 poin, bahwa hal tersebut benar ya, dikarenakan kedua surat tersebut itu menggunakan surat pada saat melamar ya. Nah, ini untuk selanjutnya silahkan upload dokumen yang ditentukan ya di tampilan saat ini, diantaranya yaitu yang diupload itu adalah SKCK, surat bebas nafsa, kemudian surat jasmani dan juga rohani, kemudian DRH. Nah, ini jadi teman-teman adalah salah satu informasi dari salah satu rekan ya di instansi, semoga nanti bisa mencerahkan. Jadi adalah kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian untuk catatan penting, jadi kita yang paling penting itu ini, untuk pengisian paling lambat tanggal 31 Januari 2025 ya. Ini sesuai dengan edaran BKN kemarin itu untuk pemberkasan. Jadi mungkin bisa menjadi bahan referensi adalah untuk yang penyebabnya itulah seperti ini ya. Jadi surat lamaran hilang, surat pernyataan hilang, itu adalah kira-kira seperti ini, salah satu informasi. Ini hanya sekedar sebagai referensi saja ya. Nah, selanjutnya kita sebagai peserta lulus seleksi CASN itu kira-kira harus apa ini? Nah, di sini teman-teman tentunya karena kita itu adalah peserta lulus, tentunya harus memantau seperti yang tadi di akun SSJSN bagian bawah ya, itu kalian harus memantau informasi resmi yang ada di BKN maupun juga di instansi yang dilamar teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini bisa berkoordinasi ya dengan teman sesama lulus seleksi di instansinya masing-masing. Tentunya kalian akan masuk dalam satu grup yang sama kan dengan yang dibuat di BKPSDM masing-masing. Tentunya berkoordinasi apakah teman yang lain juga seperti itu ataukah tidak ya. Nah, selanjutnya juga teman-teman harus memantau ini ya, dipantau informasi resmi dari BKPSDM maupun juga BKN. Manakala nanti ada informasi penting terkait hal itu, terus apa yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teman-teman berupaya untuk mengatasi jaringan. Terkadang di sini untuk sinyal kurang bagus atau mungkin laptop lemot. Nah, terkadang itu ya. Jadi kalau misalkan jaringan kita bagus, laptop gak lemot tapi kok sama juga, maka kita berkoordinasi dengan teman-teman sesama yang lulus seleksi. Kalau semuanya kok bisa sama seperti itu, jadi kita pantau informasi resmi dari BKPSD maupun juga di instansi masing-masing ya, dan juga di BKN. Nah, yang paling penting ini adalah teman-teman tetap wajib hukumnya untuk melakukan menyelesaikan pengisian DRH atau pemberkasan ya, sesuai dengan jadwal. Berkas apa saja yang diupload di sana, maka di sini kita itu menyelesaikan pengisian DRH ya, jangan sampai lebih dari jadwal. Terkait tentang contoh tutorial berbagi pengalaman saya untuk mengisi DRH secara lengkap sudah kita sematkan di deskripsi ya, atau mungkin nanti saya sematkan di kartu video ini atau di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.